Kembali di Net 12, nah ini untuk para orang tua ya, Sak Yes. ya. Menjaga kesehatan gigi perlu ditekankan sejak usia dini. Gigi susu yang sehat akan mengoptimalkan fungsi rahang. Ya, sementara itu kebiasaan baik merawat kesehatan gigi sejak dini ini akan terbawa hingga dewasa dan hasilnya adalah gigi dan mulut yang terawat. Iya, aku rajin gosok gigi. Aku gosok gigi 3 hari sekali. Aku udah bisa sikat gigi. 3 kali aku sikat giginya. Itu makan permen manis, tapi bikin gigi bolong. Giginya masih ada coklat. Aku belum pernah ke dokter gigi. Kalau rasain kalau cabut gigi tuh kayak sedikit sakitnya. Takut kedadak gigi nanti disuntik. Anak dan kesehatan gigi, dua hal berkaitan namun sering terabaikan. Di usia mereka, mengudap makanan manis seperti permen, coklat, es krim, dan sejenisnya adalah hal yang sulit ditentang. Sebenarnya tak masalah jika dikonsumsi wajar dan diimbangi dengan rutin memeriksa kesehatan gigi si buah hati ke dokter. Tapi, membawa anak ke dokter gigi adalah tantangan tersendiri. Sosok mereka seringkali ditakuti dan membuat pemeriksaan gigi anak tak maksimal. Imbasnya gigi berlubang tak dapat dihindari. Selamat siang Karin, apa kabar? Namun tak demikian dengan Timothy Ray dan Karen Eugenia. Memeriksakan gigi ke dokter telah rutin dilakukan sejak usia mereka setahun. Kunjungan ke dokter gigi dilakukan setiap 6 bulan. Tidak takut bertemu sang dokter gigi karena sosoknya yang ramah dan menyenangkan. Salah satu tips agar anak mau diperiksa kesehatan mulutnya adalah dengan menemukan dokter yang tepat sehingga mampu memberi rasa nyaman bagi si kecil. Dicek giginya sama diperiksa giginya ada lubang atau enggak. Nggak sakit. Sambil diperiksa, Karen dan Timothy juga belajar cara menyikat gigi yang benar. Karena perawatan gigi dan mulut telah dimulai sejak dini, terbukti gigi Karen dan Timothy tak berlubang. Perawatan pun hanya dilakukan untuk membersihkan karang gigi. Diteruskan dengan melapisi gigi dengan cairan fluoride pencegah gigi berlubang. Timi hanya boleh meludah. Setelah itu Timi tidak boleh minum, tidak boleh kumur 30 menit, ya. Nanti fluoridasinya diulang 6 bulan ya, Mami. Aku nggak takut kok sama dokter gigi. Periksa giginya, diberi lapisan pelindung, makan. Awalnya memang tak mudah bagi Mira membawa 2 anaknya ke dokter gigi. Solusinya adalah memberikan hadiah bagi mereka. Perlahan, berikan juga pengertian tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi. Kalau kamu suka makan es krim, kamu harus rajin sikat gigi. Kalau nggak nanti gigi kamu lubang, gigi kamu sakit. Kita harus kasih mereka tahu supaya sakit gigi itu nggak enak gitu. Jangan sampai mereka sakit gigi, tapi tetap harus dijaga, dikontrol, dibawa ke dokter gigi gitu. Dirawat lah. Diperkenalkan ke kesehatan gigi, ke dokter gigi supaya nanti kalau keburu sakit itu nanti mereka takut ke dokter gigi. Itu jika sudah terbiasa. Tapi, tantangan lebih berat jika anak ke dokter gigi untuk pertama kalinya. Sikat gigi sama pasta gigi. Apa nih? Ya, untuk mencairkan suasana, biasanya dokter melakukan pendekatan khusus. Nggak bisa serang lagi. Bisa, kalau malas sikat gigi, bisa diserang lagi. Cara ini efektif untuk menghilangkan rasa takut buah hati. Seperti Ruizi Reno Irwan dalam kunjungan perdananya memeriksa kesehatan gigi dan gusi. Tapi kalau untuk anak yang belum pernah sama sekali, biasanya saya tergantung anaknya.
sepertinya anaknya kooperatif, saya awali dengan cerita, awali dengan brushing, atau tanya mengenai warna-warna. Jadi si anak bisa lebih menerima tindakan perawatan gigi. Kalau kita mengerti komunikasi dengan anak, harus dengan bahasa anak-anak. Jadi kadang-kadang anak-anak kita bilang tambal, dia tidak akan mengerti. Jadi kita harus mengerti imajinasi mereka juga supaya komunikasi yang kita sampaikan bisa diterima oleh anak. Jika anak takut pada pemeriksaan gigi, orang tua juga sebaiknya tak memaksakan kehendak. Berikan pemahaman dan rayuan sebelumnya. Ini tadi dokter gigi, ya biasanya kalau di anak kan apakah dicabut, apakah ditambal, itu kan semua sakit ya. Nah, ini bisa menimbulkan belajar takut pada kondisi tersebut. Jadi si anak ini akan melihat, waduh kalau saya ke klinik, kalau saya ketemu dokter itu pasti bawaannya akan nyuntik saya. Memang dibutuhkan keterampilan dari dokternya untuk bisa membuat anak nyaman. Jadi ada alasannya kenapa klinik anak itu ada gambar-gambar, ya kan, besar-besar, ya. Lalu kemudian warnanya juga cerah. Yang tak kalah penting, rutin memeriksakan kesehatan gigi tak akan optimal jika orang tua tak disiplin mengingatkan anak menjaga kebersihan mulut. Sikat gigi perlu diajarkan sejak dini agar gigi susu kuat dan sehat. Di susu itu bagi anak sangat penting sekali karena mempengaruhi tumbuh kembang rahang anak. Kalau gigi susu sudah rusak, maka anak akan kesulitan untuk makan, untuk bicara. Akibatnya giginya bisa berjejal, menumpuk. Sehingga kalau gigi menumpuk banyak selip makanan dan lain-lain. Untuk estetik juga tidak baik. Mungkin bisa terganggu lambungnya karena anak itu tidak bisa mengunyah makanan dengan baik, dengan halus, akibatnya lambung bisa terganggu. Menyikat gigi yang benar dimulai dari bagian gigi terdekat dengan gusi hingga ke arah luar. Sikat gigi minimal dilakukan selama 2 menit setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Kebiasaan ini sebaiknya diajarkan sejak anak berusia 3 bulan. Untuk anak usia 3 bulan hingga 1 tahun, sikat gigi harus berbulu lembut. Juga, gunakan pasta gigi yang aman jika tertelan dan tak mengandung fluoride. Dan, jika telah berusia lebih dari 1 tahun, sesuaikan sikat gigi dengan kebutuhan. Gunakan juga pasta gigi anak. Gigi susu yang sehat mempengaruhi kemampuan anak dalam mengunyah yang akan merangsang pertumbuhan tulang rahang si kecil. Sedangkan, gigi susu yang bermasalah akan membuat anak malas mengunyah dan menghambat pertumbuhan tulang rahang. Manfaat lainnya adalah mempertahankan ruangan dalam lengkung gigi untuk menyiapkan gigi permanen. Juga memperjelas pelafalan huruf-huruf seperti F, V, S, Z, T, dan H. Kebiasaan baik dalam merawat gigi akan berdampak hingga mereka dewasa. Dari gigi susu yang sehat, bertahap hingga gigi permanen nantinya. Apristika Fauzia, Ramang Praseno melaporkan untuk NET. Nah, aku juga sebagai seorang ibu punya pengalaman nih, Sak, ya. Jadi sekarang banyak dokter gigi khusus anak-anak, mereka melengkapi ruangannya itu dengan fasilitas yang sangat friendly untuk anak-anak. Misalnya nih, dipasangin layar televisi yang bisa diputar film. Jadi ketika mereka diperiksa, mereka bisa sambil nonton, jadi bisa duduk tenang. Diberikan mainan juga, betul sekali. Dan selain faktor dokter ini, faktor orang tua juga nggak kalah penting. Jadi orang tua ini jangan menakut-nakuti anak, jangan memberi kesan bahwa seolah-olah dokter itu adalah sosok yang menyeramkan. Betul. Dan juga jangan lupa mencontohkan pada anak bahwa kita sendiri juga harus menjaga kesehatan karena anak kan melihat perilaku kita sehari-hari. Setuju.